Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat. Kita bisa bertemu lagi walaupun di media sosial, di channel YouTube kami, channel Facebook. Mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar diberkahi oleh Allah dan diridhoi, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Salat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang sejarah adzan, tentang bagaimana permulaan munculnya adzan tersebut. Dan itu akan kami ambilkan di kitab Bidayah wan Nihayah. Ini ada di juz 3, juz 3, tapi di sini kitab yang kedua. Ada ditulis oleh beliau, guru kita, atau Imam Al-Hafidh Abil Fida Ismail bin Katsir, atau yang kita kenal dengan Ibnu Katsir. Beliau menulis dalam kitab Bidayah wan Nihayah ini di halaman 261 tentang faslun fil adan wa masyru'iyati. Sebelumnya mari kita bertawasul dulu, kita doakan guru kita ini Imam Ibnu Katsir, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah, ditempatkan di surganya Allah dengan ilmu yang beliau ajarkan kepada umat, kepada kita semuanya yang sedang mempelajari ilmunya. Mudah-mudahan benar-benar beliau diampuni dosanya, ditempatkan di surganya Allah. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'alliful kitab Bidayah wal Nihayah Imam Al-Hafidh Abil Fida Ismail bin Katsir rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin, wa khususan ahlana wa ummatina jaddatina wa ustadina wa syekhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kitab Bidayah ini memang masyhur dengan sejarah. Jadi beliau menulis dari zamannya Nabi Adam sampai zaman beliau sendiri, yang beliau meninggal pada tahun 774 Hijriah. Apa sebenarnya asal usul adzan itu seperti apa? Kalau kita lihat di sini, qala Ibnu Ishaq, falamma itma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wastama'a ilaihi ikhwanuhu minal muhajirin wastama'a amrul ansar istahkama amrul Islam faqamat as-salat wa faradat az-zakat was-siyam. Jadi ketika awal mula hijrah ke Madinah, di awal tahun Hijriah, 1 Hijriah, kemudian didirikanlah masjid di situ, masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Maka dengan banyaknya kaum muslim yang ada di situ, mereka hanya bisa duduk, kemudian dengan dengan sendirinya sholat tanpa adanya panggilan sama sekali. Maka di sini mulai muncul, dan Rasulullah itu menginginkan, fahama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala baukon kabukin Yahudin. Ini pertama kali Rasulullah menginginkan bahwa di situ ada tanda. Tandanya yang pertama ingin seperti trompet. Pertama kali trompet. Akhirnya ragu, kalau seperti trompet berarti akan mengikuti seperti tradisinya orang Yahudi. Kemudian ada usul lagi dengan lonceng, nakus. Maka kalau lonceng ini nanti seperti orang Nasrani. Kemudian ada usul lagi, bagaimana kalau manggil sholat dengan menyalakan api? Nah, ini nanti seperti orang Majusi. Maka di sini para sahabat dimintai petunjuk, dimintai pendapat oleh Rasulullah, seperti apa kita harus memanggil orang-orang biar datang ke sini untuk mendirikan sholat. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Jadi pada saat yang seperti itu Abdullah bin Zaid mimpi.
Jadi dikisahkan di fabainahum ala tilka ra'a Abdullah bin Zaid bin Sa'labah bin Abdi Rabbi. Jadi Abdullah bin Zaid ini bermimpi bahwa Abdullah bin Zaid itu melihat di situ ada orang yang membawa nakus. Jadi dalam mimpinya itu melihat rajulun ali saubani ahdaron. Jadi seorang laki-laki yang berbaju hijau, kemudian yahmilu nakusan fi yadihi. Jadi dia ada seorang laki-laki berjubah hijau, berbaju hijau, kemudian warna hijau membawa lonceng. Fakultu ya Abdullah atabi'u hadan nakus, apakah engkau akan menjual lonceng tersebut? Faqala wa ma tasna'u bi, apa yang kamu lakukan, untuk apa kamu bertanya tentang itu, untuk apa kamu menginginkan lonceng ini? Qala nad'u bihi ila sholat, kami akan menjadikan dia untuk panggilan sholat. Qala ala adulluka ala khairin min dalika, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Faqultu wa ma huwa, iya, apa itu? Qala aqul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dari sini kemudian beliau Abdullah bin Zaid ketika terbangun langsung mendatangi Rasulullah dan memberitahu. Falamma akhbaro biya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna la ru'ya haqqun insyaallah. Maka beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan itu ru'ya yang benar, itu adalah mimpi yang benar. Faqum ma'a Bilal falqiha alaihi falyu'adzin biha. Dan berdiri dan datangilah Bilal. Beritahu, ajarkan Bilal tentang mimpimu, kalimat-kalimat yang ada di mimpimu, agar Bilal itu mengumandangkan adanya. Fa innahu anda sautan, karena Bilal, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma, beliau adalah suaranya lebih bagus daripada Abdullah bin Zaid. Akhirnya Rasulullah meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajari sahabat Bilal. Nah, falamma adzana biha Bilal sami'ahu Umar bin Khattab bahwa fi baiti, ketika Sayyidina Bilal bin Rabah itu mengumandangkan adzan dengan kalimat yang telah diajarkan oleh Abdullah bin Zaid, lantas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu keluar dari rumah dan datang menemui Rasulullah. Kemudian, ya Nabi Allah, walladzi ba'asaka bil haqq, laqad ra'aitu mithla alladzi ra'a. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu bermimpi yang sama seperti apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Waqala Rasulullah fadilal hamd, segala puji bagi Allah. Maka ini asal muasal dari bagaimana cerita atau munculnya adzan itu sendiri. Ini berawal dari kegelisahan atau keinginan baginda Nabi untuk memanggil jamaah atau orang Islam yang sudah banyak untuk datang ke masjid. Akhirnya para sahabat ada usulan, dan dari antara sekian usulan tidak ada yang diterima atau tidak membuahkan hasil dan tidak diterima oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi dan muncullah mimpinya tersebut, dan Rasulullah mengiyakan. Inilah namanya sunnah yang berkategori sunnah takririyah, yaitu yang akan menjadi sebuah keputusan, dan Rasulullah mengiyakan. Adzan ini walaupun redaksinya bukan dari Rasulullah, tapi mimpinya para sahabat, tapi itu sudah disepakati oleh Rasulullah. Ini yang namanya sunnah takririyah. Annau qad ja'al wahyu bitakrir ma ra'ahu Abdullah bin Zaid. Kemudian dan juga yang dimimpikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka kalau kita telusuri, ini dari kalimat saja, dari kalimat adzan, redaksi adzan. Yang pertama adalah takbir.
Allahu Akbar. Ini menandakan bahwa memang dengan kita mengakui kebesaran Allah, kita akan benar-benar mau mendatangi perintah Allah. Di kalimat berikutnya adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini sebagai pondasi awal. Dengan syahadat ini, maka kemudian panggilan berikutnya hayya 'alas shalah. Mari kita sholat, mari kita sholat. Maka orang yang mau mari kita sholat, orang yang mau menjalankan sholat ini, dia dengan sendirinya ada dalam dirinya itu Allahu Akbar, merasa Allah Maha Besar. Dalam dirinya ada pondasi syahadatain, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sudah menjadi hayya 'alas shalah, maka dia akan mendapatkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah menandakan bahwa mari kita mendapat keberuntungan. Orang yang sudah bersaksi, bersyahadat, mengagungkan Allah, mendirikan sholat, dia pasti akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dunia dan di akhirat. Kemudian ditutup Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah, dalam tanda yang tersirat di situ ketika kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, ini sekilas tentang sejarah adzan. Mudah-mudahan membawa khazanah keilmuan bagi kita semuanya, membuat kita semakin tambah mengerti, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.